Om Swastiastu. Selamat pagi, Ibu ucapkan kepada anak-anak kelas 11 SMK Negeri 4 Denpasar. Semoga hari ini kalian semua ada dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi melalui video pembelajaran tentang yoga asana dalam susastra Hindu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa, memohon tuntunan kepada Ide Sang Yang Widi-Wasa. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan mengambil sikap sempurna, anak-anak. Berdoa dimulai. Radu Dewi Saraswati Wajibir Wajini Wati Dinam Awinyawantu. Om Santi 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 Om. Selesai? Baik. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang yoga asana dalam susastra Hindu. Di dalam bab ini, Ibu akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian dan hakikat yoga, yang kedua sejarah yoga, yang ketiga jenis-jenis yoga, yang keempat manfaat dari ajaran yoga, yang kelima yoga asana dan etika, yang keenam Astanga Yoga, dan yang terakhir adalah sikap-sikap yoga asanas. Baik, yang pertama Ibu akan bahas mengenai pengertian dan hakikat yoga asana. Kata yoga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari akar kata yuj yang memiliki arti menghubungkan atau menyatukan. Jadi, secara umum, yoga dapat diartikan sebagai penyatuan antara Atman atau Jiwatman dengan Parama Atman atau Brahman melalui keheningan pikiran. Yang kedua, sejarah yoga dalam ajaran Hindu. Awal mula munculnya yoga diprakarsai oleh Maharsi Patanjali dan menjadi ajaran yang diikuti banyak kalangan umat Hindu. Maharsi Patanjali mengartikan kata yoga yang bermakna penghentian gerak pikiran yang disebut dengan Yogascita Vritti Nirodha. Seluruh kitab Yoga Sutra karya Maharsi Patanjali dikelompokkan atas 4 bagian atau pada yang terdiri dari 194 sutra. Bagian-bagiannya adalah: yang pertama adalah kitab Samadhipada. Kitab ini menjelaskan tentang sifat, tujuan, dan bentuk ajaran yoga. Di dalamnya memuat tentang perubahan-perubahan pikiran dan tata cara melaksanakan yoga. Yang kedua, Sadhanapada. Kitab ini menjelaskan tentang pelaksanaan yoga seperti tata cara mencapai samadhi, tentang kedukaan, karma pala, dan yang lainnya. Yang ketiga, Vibhutipada. Kitab ini menjelaskan tentang aspek sukma atau batiniah serta kekuatan gaib yang diperoleh dengan jalan yoga. Yang keempat, Kaivalyapada. Kitab ini menjelaskan tentang alam kelepasan dan kenyataan roh dalam mengatasi alam duniawi. Ibu lanjut ke jenis-jenis yoga. Ada beberapa macam jenis-jenis yoga. Yang pertama, Hatha Yoga. Gerakan yoga yang dilakukan dengan posisi fisik asana, teknik pernapasan pranayama, disertai dengan meditasi. Yang kedua, ada mantra yoga, adalah gerakan yoga yang dilaksanakan dengan mengucapkan kalimat-kalimat suci melalui rasa kebaktian dan perhatian yang konsentrasi. Yang ketiga, Laya Yoga atau Kundalini Yoga
adalah gerakan yoga yang dilakukan dengan tujuan menundukkan pembangkitan daya kreatif Kundalini yang mengandung kerahasiaan dan latihan-latihan mental dan jasmani. Yang keempat ada Bhakti Yoga, gerakan yoga yang memfokuskan diri untuk menuju hati. Yang kelima ada Raja Yoga, adalah gerakan yoga yang menitik beratkan pada teknik meditasi dan kontemplasi. Yang keenam ada Jnana Yoga, adalah gerakan yoga yang menerapkan metode untuk meraih kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah karma yoga, adalah gerakan yoga yang mempercayai adanya reinkarnasi. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai mengenal dan manfaat ajaran yoga asanas. Latihan-latihan yoga asanas dapat membangun dan menolong kepercayaan diri, mengatasi stres, mengembangkan konsentrasi, dan menambah kekuatan pikiran. Manfaat ajaran yoga dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, sebagai tujuan hidup yang tertinggi dan terakhir dalam ajaran Hindu, yaitu terwujudnya Moksartam Jagadita ya Caiti Dharma. Yang kedua, untuk menjaga kesehatan, kebugaran jasmani, dan kesegaran rohani. Selanjutnya, yoga asana dan etika. Yoga asana adalah gerakan yoga yang berhubungan dengan posisi tubuh. Yoga sesungguhnya adalah sebuah jalan kehidupan yang mengajarkan kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang harmonis dan damai. Secara garis besar, yoga dapat dibagi menjadi 4 fase, antara lain yang pertama, Bhakti Yoga, yaitu berpangkal pada rasa cinta kasih. Yang kedua, Karma Yoga, berpangkal pada karma atau kerja. Yang ketiga, Jnana Yoga berpangkal pada logika dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, Raja Yoga berpangkal pada pengendalian diri dan konsentrasi. Secara umum, konsep etika dalam yoga termasuk dalam latihan yama dan niyama, yaitu disiplin moral dan disiplin diri. Kelima, keadaan pikiran. Nah, ini dibahas dalam etika yoga, di mana keadaan pikiran itu dipengaruhi oleh intensitas sifat satwam, rajas, dan tamas. Kelima keadaan pikiran itu adalah yang pertama, kesipta, artinya tidak diam-diam. Kedua, muda, artinya lamban dan malas. Yang ketiga, wiksipta, artinya bingung dan kacau. Yang keempat, ekagra, artinya terpusat. Dan niruda, artinya terkendali. Bagian dari Ashtanga Yoga yang patut dijadikan landasan hidup beretika dalam keseharian, yaitu menerapkan Ashtanga Yoga. Yang pertama bagiannya adalah Yama, yang kedua Niyama, yang ketiga Asana, yang keempat Pranayama, yang kelima Pratyahara, yang keenam Dharana, ketujuh Dhyana, dan terakhir adalah Samadhi. Selanjutnya, Ibu akan tampilkan sikap-sikap yoga asana, di mana ini adalah praktek yoga asana yang nanti akan kita lakukan bersama-sama. Praktekkan bersama-sama. Nggih. Yang pertama, gambar pertama itu adalah gerakan yang dinamakan Utrasana. Yang kedua itu adalah Druta Hala Asana. Kemudian yang ketiga gerakan itu adalah Bumi pada Mastaka Asana. Selanjutnya ada gerakan yang dinamakan Mayura Asana, kemudian Hanuma Asana, dan Paschimottanasana Asana. Kalian bisa lihat gambarnya di video tersebut. Jadi nanti kita akan sama-sama mempraktekkannya. Ada beberapa jenis gerakan yoga yang lainnya yang dinamakan Triasana. Di situ sudah ada gerakannya, kalian bisa lihat. Yang kedua, di situ Gomuka Asana dan Sarwangga Asana. Ya, ini gerakannya kalau dilihat ini cukup rumit, tapi jika dilatih sehari-hari ini kelihatan akan lebih mudah. Sekian video pembelajaran hari ini mengenai yoga asanas dalam susastra Hindu.
Jika kalian ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, silakan bertanya kepada ibu. Nanti ibu akan adakan Zoom meeting, ya. Kalian harus hadir ya. Nah, dalam penyampaian tadi mungkin ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati, Ibu mohon maaf. Selama proses pembelajaran, tidak ada manusia yang sempurna. Akhir kata, Ibu akan tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.